Waduh, kemana ini? Kiri apa kanan ya? Kanan aja. Seluas apa sih pulau sampai bingung gua milih jalan. Kemana Pak Rungkat? Pak Rungkat? Pak Rungkat? Di tengah kepasrahan dan kecemasan, sekelompok orang terdampar di sebuah pulau misterius. Mereka bukan sedang liburan, melainkan korban dari sebuah skenario terencana. Di antara mereka, Peot adalah tokoh yang membawa luka terdalam. Ia kehilangan ayahnya, Pak Rungkat, yang diduga telah menghilang secara misterius di pulau tersebut. Bersama Robi dan kawan-kawan lainnya, Peot berharap bisa menemukan ayahnya dan pulang dalam keadaan utuh. Di bagian awal, Topan dan Pak Rungkat berada dalam situasi terasing. Mereka merasa dibuang, seperti hendak dihabisi secara perlahan tanpa jejak, tanpa sinyal, tanpa jalan keluar, dan tanpa alat untuk bertahan. Mereka tahu bahwa ini bukan sekadar keterasingan biasa. Ini adalah jebakan. Topan sempat berpikir membangun perahu, tapi menyadari semua bahan tidak tersedia di pulau. Solusi satu-satunya, menunggu perahu nelayan lewat. Sementara itu, Robi duduk ke sebuah tempat di tepi dermaga. Mereka bertemu Pak Gandhi, pria parubaya yang tampak ramah dan sedang menyapu halaman. Robi menghampiri, dan setelah obrolan ringan serta tawaran kopi, muncul sosok Bang Black, seorang pria tangguh yang tampaknya sering berurusan dengan para penyeberang pulau. Robi tak membuang waktu, segera menunjukkan foto Pak Rungkat kepada Bang Black. "Bang, pernah lihat orang ini nggak?" tanyanya. Bang Black mengamati dan langsung mengenali. "Pernah, itu orang yang kemarin nyebrang pulau, sama satu orang lagi tinggi rambut merah." Jawaban ini membuat Peot terpana. Itu ciri-ciri yang cocok dengan informasi terakhir tentang ayahnya. Harapan pun membuncah, ayahnya mungkin masih hidup. Namun, tak ada yang tahu Pak Gandhi dan Bang Black ternyata bukan orang biasa. Di balik senyum dan keramahan mereka, tersembunyi keterlibatan dalam skenario kelam yang dirancang oleh Elaine, atau yang lebih dikenal sebagai Dewi, wanita penuh manipulasi yang punya urusan gelap dengan orang-orang yang kini berada di pulau. Elaine memanfaatkan kepercayaan dan kekacauan untuk menyusun permainan hidup dan mati, di mana para korban akan saling mencurigai atau saling bergantung, sementara dia mengatur semuanya dari kejauhan. Kembali ke pulau, Topan berinisiatif mencari makanan ke hutan karena mereka belum makan sejak kemarin. Pak Rungkat dihantui trauma masa lalu, menolak ikut. Ia lebih memilih menunggu di pantai, berharap ada perahu melintas. Sebelum pergi, Topan menitipkan HP dan korek api kepada Pak Rungkat, tanda kepercayaan penuh. Ia melangkah masuk ke hutan, tak menyadari bahwa dirinya semakin dekat dengan kebenaran atau bahaya. Sementara itu, di tepi dermaga, Peot semakin yakin untuk menyusul ke pulau. Ia tahu waktu tidak banyak, dan jika informasi dari Bang Black benar, maka ayahnya sedang berada tidak jauh dari sana. Bersama Robi dan Bi, mereka menyusun rencana penyeberangan. Meski masih curiga dengan motif para penunjuk jalan, mereka tak punya pilihan selain mengikuti alur yang sudah digariskan. Dalam hutan, Topan mulai menyadari bahwa medan lebih sulit dari yang ia bayangkan. Jalan bercabang, suasana sunyi, dan firasat buruk mulai mengusik. Ia memanggil-manggil Pak Rungkat, tapi tak ada jawaban. Ia semakin masuk ke dalam, berharap menemukan buah atau hewan buruan, atau mungkin tanda-tanda kehidupan lain. Di pantai, Pak Rungkat gelisah. Bayangan tentang binatang buas dan ingatan buruk mendesak dirinya untuk bertindak. Meski takut, ia sadar bahwa membiarkan Topan sendirian bukanlah pilihan. Akhirnya ia bangkit, menyingkirkan rasa trauma, dan menyusul sahabatnya ke dalam hutan. Sementara itu, Robi dan Peot mulai menyadari bahwa kejanggalan demi kejanggalan muncul. Bang Black dan Pak Gandhi terlalu tahu banyak hal. Mereka berpura-pura ramah, namun sorot mata mereka menyimpan rahasia. Kecurigaan muncul. Apakah mereka betul-betul ingin membantu? Atau ini bagian dari skenario yang lebih besar? Peot tidak punya waktu untuk ragu. Ayahnya, Pak Rungkat, mungkin hanya tinggal selangkah lagi untuk ditemukan. Dan waktu terus berjalan, bersama dengan bahaya yang mengintai dari balik, rimbunnya pepohonan dan dalamnya, niat manusia. Cerita ini bergulir di antara pencarian keluarga, perjuangan bertahan hidup, dan skema manipulasi yang dibangun oleh sosok di balik layar. Apa yang sebenarnya terjadi di pulau ini? Apakah ini hanya tentang pelarian? Ataukah ini adalah panggung sandiwara dengan taruhan nyawa?